Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana. Saya di sini akan menyampaikan presentasi filsafat pendidikan dengan judul yaitu peranan filsafat Pancasila dalam pengembangan pendidikan nasional dan pembentukan karakter kebangsaan Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara etimologis berasal dari philos atau philein yang artinya cinta dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan 3. Tentang watak pengetahuan manusia. B. Peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal banyak ditemukan dalam beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Pendidikan di Indonesia ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Ada 2 pandangan yang menurut Jumali DKK perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia filosofis. Pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai berikut. 1. Makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. 2. Makhluk individu dengan segala hal dan kewajibannya. 3. Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan sosial, budaya, lingkungan hidup. Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis, pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Dalam sejarah pendidikan dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dan hasil pendidikan, seperti 1. Empirisme, bahwa hasil pendidikan dan perkembangan itu bergantung pada pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. 2. Nativisme, teori yang dianut oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dan pembawaan yang buruk. 3. Naturalisme, dipelopori oleh J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, tidak seorang anak pun lahir dengan pembawaan buruk. 4. Konvergensi, dipelopori oleh William Stern yang berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. C. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter di negara Indonesia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperament, watak. Adapun karakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Namun tadkiroatun musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan.
Ciri-ciri kemanusiaan yang kelihatan dari Pancasila ialah integral, etis, dan religius. Filsafat pendidikan Pancasila mengimplikasikan ciri-ciri tersebut. 1. Integral, 2. Etis, 3. Religius. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini adalah beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. 1. Harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. 2. Menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan setelah Al-Quran dan Sunnah. 3. Memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Dengan melaksanakan 3 poin di atas, diharapkan cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan berkarakter sesuai falsafah Pancasila akan terwujud, karena bagaimanapun juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berkembang setiap waktu, sehingga tidak mungkin rasanya menghambat perkembangan itu. Sehingga satu-satunya jalan dalam menerapkan pendidikan berkarakter adalah dengan melaksanakan poin-poin tersebut. Jadi kesimpulannya, yaitu Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar, yang di dalam isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia dalam Pancasila, agar terciptanya manusia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita. Bangsa Indonesia memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri-ciri yaitu integral, etis, dan religius. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.